Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumadi Prasetya, NIM 190512104051 dari Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum itu, standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Jadi, standarisasi jaringan komputer adalah menstandarkan jaringan itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke OSI versus TCP atau IP. Jadi, di standarisasi jaringan komputer itu ada model yang bernama OSI dan TCP atau IP. Apa itu model OSI? OSI sendiri adalah singkatan dari Open System Interconnection. Jadi model OSI adalah tumpukan 7 lapisan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu memahami caranya jaringan beroperasi. Model ini cocok untuk standarisasi jaringan. Jaringan ini memungkinkan berjalan pada sistem multi vendor. Sebelumnya, jaringan hanya memiliki satu vendor, karena perangkat dari satu vendor tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Perlu diperhatikan bahwa model ini tidak digunakan saat ini. Saat ini yang biasa digunakan adalah model TCP atau IP. Konsepnya persis sama, lapisannya sedikit berbeda. TCP atau IP, Protocol Suite, adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP singkatan dari Protokol Internet. TCP atau IP digunakan untuk protokol suite dan model jaringan. TCP atau IP atau Internet Protocol Suite mengacu pada sekelompok protokol yang digunakan pada jaringan modern. Protokol ini bekerja bersama-sama untuk menyediakan koneksi ujung ke ujung, dengan menentukan bagaimana data seharusnya tersegmentasi, menyesuaikan dan diarahkan melintasi jaringan. Tanpa suite protokol TCP atau IP tidak akan ada internet. Berikut adalah OSI dan TCP atau IP suite. Berikut adalah modelnya. TCP atau IP model memiliki beberapa protokol umum dari TCP atau IP suite. Tetapi sebelumnya kita berbicara tentang model TCP atau IP. Model OSI memiliki 7 lapisan. Kita lihat model dari atas ke bawah. Model TCP atau IP lebih sederhana daripada model OSI. Model TCP atau IP memiliki 4 lapisan, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Jika dihubungkan dengan lapisan aplikasi model TCP atau IP, lapisan TCP atau IP setara dengan kombinasi dari 3 lapisan teratas model OSI, yaitu Application, Presentation, dan Session. Lapisan Application dari model TCP atau IP menangani banyak fungsi tingkat atas, termasuk terjemahan, pembuatan data, kompresi, konversi, dan enkripsi. Itu juga menangani pembentukan sesi pemeliharaan dan penghentian protokol umum yang ditambahkan. Lapisan ini termasuk HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP3, dan lainnya. Lapisan transport model TCP atau IP sama dengan lapisan transport model OSI. Fungsi utama termasuk kontrol aliran data, segmentasi, dan pengecekan kesalahan. TCP dan UDP adalah 2 protokol umum pada lapisan ini. Sejak sebagian besar aplikasi menggunakan TCP, karena TCP digunakan untuk judul protokol TCP atau IP suite. Lapisan internet model TCP atau IP sama dengan lapisan jaringan fungsi model OSI, yaitu network. Pada lapisan ini terutama tentang pengalamatan IP dan routing protokol umum, termasuk IPv versi 4, IPv versi 6, ICMP, IGMP, dan lain-lain. Tanpa lapisan ini, komunikasi hanya terbatas pada jaringan area lokal. Lapisan network access model TCP atau IP menggabungkan lapisan data link dan lapisan fisik model OSI.
Beberapa buku teks menyebutkan lapisan ini memiliki fungsi utama dan lapisan ini mencangkup pembuatan bingkai pengalamatan map, MAC, frame switching, dan protokol umum. Pemasangan kabel fisik termasuk NDP, PPP, Ethernet, Wi-Fi, cincin token, dan lainnya. Selanjutnya adalah alur bagaimana model ini bekerja. Yang pertama yaitu dari application layer komputer menuju ke layer 6 presentation layer, menuju ke 5 session layer, menuju ke 4 transport layer, menuju ke layer 3 network layer, menuju ke layer 2 data link, dan terakhir menuju layer 1 physical layer dari komputer, dan akan dilanjutkan ke server. Kemudian server menerima di physical layer yaitu layer ke-1 dan seterusnya ke data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan sampai diterima di application layer dari server. Kemudian itu akan berlanjut seperti penghubungan. Dan fungsi dan di application layer itu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di presentation layer memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Di session layer membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Di transport layer mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Di network layer menambahkan alamat jaringan pada paket, dan di data link layer menambahkan MAC address pada paket, dan di basic layer mengirimkan data melalui media transmisi. Selanjutnya adalah TCP versus UDP. TCP dan UDP adalah dua protokol pada lapisan transport dari model OSI. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol dan UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Di sini ada perbedaan tentang TCP dan UDP. Yang pertama adalah TCP adalah connection oriented, sementara UDP connectionless. Connection oriented atau berorientasi koneksi itu menggunakan jabat tangan 3 arah untuk memastikan sambungan dibuat. Sebelumnya transmisi data setelah data dikirimkan, TCP akan mengikuti prosedur 4 langkah untuk memastikan setiap bit data dikirimkan dan diterima sebelum menutup koneksi. Di sisi lain, UDP adalah connectionless, yaitu tidak memiliki koneksi dan juga tidak memiliki jabat tangan untuk membuat koneksi. Tidak ada prosedur untuk menutup. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah data telah diterima setelah pengambilan data. Tidak ada pemberitahuan. Contohnya TCP seperti wawancara formal, sementara UDP seperti berteriak pada seseorang di arena olahraga yang tidak terlalu Anda pedulikan jika orang tersebut mendengar atau tidak. Selanjutnya adalah TCP reliable, sedangkan UDP best effort. TCP adalah protokol transmisi yang dapat diandalkan. Tujuan protokol memastikan bahwa setiap segmen diterima, tidak terjadi kesalahan, dan semua segmen disatukan dalam urutan yang benar. Di sisi lain, saat UDP mengirimkan data ke tujuannya, tidak menjamin atau bahkan tidak mendengar jika data mencapai tujuan. Tidak ada jaminan dari UDP. Selanjutnya TCP adalah segment sequencing dan UDP adalah no sequencing. Jadi paket yang akan dikirimkan ke penerima itu diberi urutan 1, 2, 3 semisal itu di TCP, dan UDP tidak ada urutan sama sekali, bahkan paketnya dikirim dengan sembarangan. Selanjutnya adalah TCP adalah retransmission, sedangkan UDP no retransmission. TCP adalah handshaking seperti yang sudah saya jelaskan tersebut. Dia memiliki jabat tangan, sedangkan UDP non-handshake. Dia tidak
memiliki jabat tangan atau terputus. Dan kemudian TCP ada acknowledgement dan UDP no acknowledgement. Jadi TCP punya pengetahuan sedangkan UDP tidak mempunyai pengetahuan. Contohnya di TCP adalah email, file sharing, download, dan UDP adalah voice streaming, video streaming. Selanjutnya adalah ini tadi TCP adalah connection oriented sedangkan UDP connectionless. Jadi komputer mengirimkan file, ketika file error maka ada pemberitahuan data is corrupt atau please resend. Sedangkan UDP connectionless, ketika mengirimkan data komputer penerima tidak akan diketahui. Jadi not all data is present, do not resend. Jadi tidak ada pemberitahuan dan bahkan kita tidak disuruh untuk mengirimkannya kembali. Selanjutnya adalah TCP slower but reliable transfer. TCP lambat tapi dia mempunyai jaminan. Seperti tadi, paket dikirimkan, jika salah akan ada jaminan. Tipikal aplikasinya adalah email dan web browsing. Jadi TCP ini bersifat unicast. Sedangkan UDP fast but non-guaranteed transfer, best effort. Jadi UDP ini cepat tapi tidak ada jaminannya, seperti orang yang berteriak di arena olahraga. Ada yang mendengar dan tidak ada yang mendengar. Jadi tidak ada interaksi antara si peneriak dengan orang yang mendengar. Contohnya adalah tipikal aplikasinya adalah VoIP dan musik streaming. UDP ini biasanya bersifat unicast, multicast, dan broadcast. Selanjutnya adalah ilustrasi mengenai TCP dan UDP. Di UDP, paket tidak akan ada yang memberitahu jika paket tersebut rusak, sedangkan di TCP ada yang memberitahu bahwa paket tersebut jatuh dan orang ini akan memberitahu. Seperti ilustrasi di sini. Selanjutnya ada typical TCP connection, yaitu seperti WiFi. WiFi itu adalah TCP dan UDP adalah video streaming. Semisal YouTuber membuka live streaming, walaupun dia sedang berbicara, Anda tidak mendengar ataupun mendengar, terserah Anda. Jadi tidak ada connection. TCP ada 3 jabat tangan, yaitu three-way handshake, yaitu sync, egg, dan egg connection establishment. Selanjutnya adalah port. Port adalah merupakan pengenalan, ya. Jadi port itu ada range-nya, yaitu 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan reserved oleh IANA, Internet Access Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem akun atau root akun. Jadi port range dari 0 sampai 1023 ini sudah terdaftar di IANA. Jadi port 20 itu miliknya FTP, 80 miliknya TTP, dan seterusnya. Selanjutnya adalah registered port yang range-nya 1024 sampai 40.951. Dapat diakses oleh program dengan program. Aplikasi yang digunakan oleh use akun biasa seperti TCP punya port number 1025 dan aplikasinya NVS. Dan port 3306 yang miliknya MySQL. Jadi port ini diregistrasi oleh perusahaan MySQL. Itulah penjelasan saya tentang standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.